di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Memenuhi panggilan Yesus. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, secara umum, jika seorang ingin mempekerjakan orang dalam sebuah tim, maka ia akan memanggil orang-orang yang memiliki track record yang baik. Catatan kehidupan yang baik menjadi sebuah kriteria demi suksesnya tim itu untuk mencapai tujuan. Lalu bagaimana jika merekrut orang yang memiliki catatan buruk? Panggilan Yesus kepada Lewi berbeda sekali dengan apa yang dilakukan orang pada umumnya. Lewi tidak memiliki track record yang baik, malahan sebaliknya. Mengapa Yesus mau memanggil orang yang demikian? Karena dalam panggilan Yesus terdapat perubahan hidup. Secara lebih mendalam, kita akan melihat perubahan yang dialami Lewi dari seorang yang berdosa hingga dipakai menjadi alat keselamatan bagi orang-orang berdosa. 1. Yesus memanggil orang berdosa. Ayat 27. Lewi dalam perikop ini sama dengan Matius dalam Matius 9 ayat 9. Ia adalah orang Yahudi yang bekerja sebagai pemungut cukai. Ayat 27. Pada zaman itu pemungut cukai dibenci dan dianggap hina oleh masyarakat. Pemungut cukai disamakan dengan kelompok orang berdosa. Ayat 30b. Mengapa mereka dibenci dan dianggap hina? Karena mereka bekerja untuk pemerintah Romawi sebagai penagih pajak yang memeras rakyat dengan cara menaikkan pajak dan mengkorupsi kelebihannya. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Yesuslah yang mendatangi Lewi, bukan sebaliknya. Bandingkan Yohanes 15 ayat 16. Hal ini penting untuk ditekankan karena inti dari perikop ini adalah Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Ketika Yesus melihat Lewi, ia memanggil, "Ikutlah aku." Dalam bahasa aslinya, menyiratkan tindakan yang terus-menerus. Artinya, Yesus tidak mengajak Lewi untuk mencoba menjadi pengikutnya sementara waktu, tetapi dia menginginkan pengiringan yang terus-menerus. 2. Respons orang berdosa terhadap panggilan Yesus. Lewi yang sedang duduk di rumah cukai langsung memberikan respons terhadap panggilan Yesus. Jika dibandingkan dengan orang lain dalam meresponi panggilan Yesus, tindakan Lewi adalah hal yang luar biasa. Bandingkan Matius 8 ayat 18 sampai 22. Ia tidak berlama-lama atau mengulur-ulur waktu menjawab panggilan Tuhan. Ia segera berdiri, meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Meninggalkan segala sesuatu berarti juga meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Itu berarti bahwa ia harus kehilangan penghasilan yang besar. Di samping itu, keputusan ini juga berarti mempertaruhkan masa depan. Menjadi seorang pemungut cukai adalah masalah posisi. Begitu ia meninggalkan posisi ini, maka orang lain dengan cepat akan mengisi kekosongan jabatan tersebut. Ia telah meninggalkan segala sesuatu untuk Yesus demi memperoleh segala sesuatu yang bernilai kekal. Bandingkan Matius 19 ayat 29. 3. Sukacita memenuhi panggilan Yesus. Ayat 29 sampai 33. Lewi memang kehilangan banyak hal ketika ia memutuskan untuk mengikuti Yesus. Tetapi ia tidak bersedih. Bagi dia, mengikut Yesus merupakan hak istimewa yang jauh lebih berharga daripada memiliki seluruh harta dunia. Untuk mengungkapkan sukacitanya, ia mengadakan pesta. Ini merupakan tanda syukur sekaligus usahanya untuk memperkenalkan Yesus kepada teman-temannya. Lihatlah, sukacita orang yang sudah diselamatkan adalah membawa orang lain kepada Yesus. Orang Farisi mengkritik Yesus yang berkumpul dan bergaul dengan orang berdosa. Mereka seperti seorang dokter
yang hanya memvonis pasiennya dari jauh dan tidak punya keinginan agar pasiennya sembuh. Karena itu, Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yesus datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Pertobatan orang berdosa merupakan sukacita besar seisi sorga. Bandingkan Lukas 15 ayat 7. Sahabat Iktus, di dalam kasih karunia-Nya yang besar, Yesus telah memanggil kita untuk diselamatkan dan menjadi alat keselamatan. Siapakah kita sehingga kita diperkenankan untuk menerima kasih karunia-Nya? Kita termasuk dalam kelompok orang berdosa yang seharusnya menerima penghukuman. Tetapi belas kasihan Yesus telah menghapus segala dosa kita. Saya telah mengalami pertobatan sejati dengan meninggalkan segala sesuatu yang bernilai duniawi demi mengikut Kristus dan mendapatkan upah yang bernilai kekal. Sukacita saya seharusnya terekspresi dalam kehidupan saya dengan cara memperkenalkan Yesus kepada semua sahabat dan saudara saya, hingga sorga bertepik sorak karena ada lagi orang yang percaya dan menerima Yesus dalam hatinya melalui hidup saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah saya mensyukuri panggilan Yesus bagi saya untuk diselamatkan dan menjadi alat keselamatan? Hal duniawi apa yang masih saya pertahankan dalam mengikut Yesus untuk meresponi panggilannya? Kepada siapa saja saya harus memperkenalkan Yesus sebagai ekspresi sukacita saya karena saya telah menerima panggilannya? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Engkau telah memanggil saya untuk menerima anugerah keselamatan. Saya telah meninggalkan kehidupan lama saya dan menjalani kehidupan baru di dalam Engkau. Kerinduan saya adalah saya dapat memperkenalkan Engkau ya Yesus kepada semua sahabat dan saudara saya, agar mereka pun mengalami pertobatan sejati di dalam Engkau. Amin. Sukacita saya adalah melihat saudara dan sahabat saya mengenal Yesus. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.